Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dan juga riwayat ini dianggap semuanya thiqah, bahkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, da'u li ashabi au usayhabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudi dhahaban mithla uhudin dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifa. Tinggalkan para sahabatku dan para sahabat kekasihku atau sahabat-sahabatku walaupun mereka muda, karena jika salah seorang dari kalian berinfak emas seperti Uhud, niscaya tidak bisa menandingi satu mud atau dari separuh mud dari apa yang mereka sedekahkan. Kemudian yang ke-11 kelebihan Abdurrahman adalah Abdurrahman membebaskan tanah, lalu kemudian beliau mengajak semua pedagang tadi yang awal saya sebutkan ini untuk memakainya tanpa bayar sewa, dan akhirnya ia berhasil membuat pasar bagi pedagang yang mau sukarela membayar maka diterima, dan ternyata Abdurrahman mendapatkan berlipat ganda keuntungan dari situ. Yang ke-12, ia mewasiatkan seluruh hartanya dibagi bila ia wafat. Jadi beliau masih hidup sudah wasiatkan seluruh harta di jalan Allah. Maka Nabi SAW pada saat itu kedatangan Jibril, dan Jibril pun berkata, sampaikan salam Allah untuk Abdurrahman. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam buat Abdurrahman kepada Nabi SAW, dan kembalikanlah hartanya, karena Abdurrahman sudah bilang semua harta saya ini buat jalan Allah. Kembalikan hartanya padanya dan sampaikan bahwasanya Allah telah menerima sedekahnya dan ia boleh mengelola hartanya semaunya. Jadi subhanallah, masih hidup dia sudah niat semua untuk Allah. Maka dengan itu, karena wahyu masih ada, Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Kemudian juga pernah dalam waktu yang lain Abdurrahman mendapatkan salam yang kedua dari Allah langsung melalui wahyu. Salam dari Allah ini dan jaminan surga setelah ia minta kafilah dagangnya yang datang dari negeri Syam didoakan oleh Nabi SAW. Jadi pernah kafilah dagangnya datang, lalu Abdurrahman ingin kafilah dagangnya semuanya dibagikan untuk muslimin, tapi sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan kafilah saya ini. Maka Nabi SAW pun mendoakan pada saat itu. Jadi seluruh kafilah dia datang, tapi tidak disebutkan berapa jumlah kafilahnya, tapi satu kafilah ini terdiri minimal dari 3 ekor unta. Maka Jibril datang dan mengatakan, sampaikan hai Muhammad salamnya Allah untuk Abdurrahman, dan katakan kepadanya dia termasuk telah mendapatkan jaminan surga karena niatnya ini. Niat saja mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga Abdurrahman adalah seorang da'i. Ini kelebihan yang ke-14. Tadi yang ke-13 salam yang lain lagi dan jaminan surga. Yang ke-14 masuk Islamnya masyarakat Daumatul Jandal. Ini setelah Nabi SAW mengutus pasukan di sana dan mengepung kurang lebih kalau tidak salah sebulan. Kalau saya salah saya bersifat kepada Allah, tapi kurang lebih sebulan dikepung oleh pasukan Nabi SAW dan tidak berhasil menembusnya, karena Daumatul Jandal ini ada suku di sana yang jumlah personilnya itu sampai 100.000 orang. Maka pada saat itu Nabi SAW mengutus Abdurrahman bin Auf dan berkata padanya, siap-siaplah oleh Abdurrahman dan pergilah ke sana. Maka subhanallah, dengan keikhlasan dan ketulusannya dia datang, kemudian dia mendakwahi mereka 3 hari. Bukan cuma mereka menyerahkan diri, tapi mereka malah masuk Islam, dan Abdurrahman sempat menikahi anak kepala suku yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Abdurrahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan memang dari masih di perutnya ibunya. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya, itu ada di halaman pertama di kisah Abdurrahman ini. Kisah panjang lebar di mana beliau mengatakan pada saat beliau tidur, beliau mimpi, kemudian melihat di dalam mimpinya ada 2 malaikat yang datang. Kemudian 2 malaikat ini sempat memegang tangan Abdurrahman dan berkata, bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang Maha Perkasa. Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata, lepaskanlah dia, karena sesungguhnya orang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan dan kebahagiaan selama dia atau semenjak dia masih di rahim ibunya. Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian adalah saatnya kita berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu, dan kisah beliau ini tidak bisa selalu saja nyaman untuk diikutin, selalu saja nyaman untuk didengar gitu kan.
Insya Allah ceramah yang seperti ini coba nanti antum ulangi lagi pada saat sudah di-upload nanti, diulangi, didengar lagi. Makin kita dengar makin nyaman gitu. Saya bolak-balikan buku ini subhanallah sudah berulang kali, dan saya kumpulkan data-data tambahan tadi. Kalau teman-teman pegang bukunya itu memang ini yang kita bedah asasnya, tapi cukup banyak informasi yang saya datangkan dari sumber-sumber yang lain. Itu selalu saja kita mendapatkan ketenangan hati, tambahan iman, karena kisah yang luar biasa. Pada saat beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu, dalam kondisi beliau sakit gitu kan, dan ini bukan karena perang, Sa'ad ibn Ibrahim berkata dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nanti insya Allah pertama kali kita bahas orang ini yang sangat mulia dalam peperangan. Beliau berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf, dan beliau sebelum mengangkat gerandahnya, beliau sempat mengatakan, sungguh sebuah gunung telah pergi. Maksudnya ini orang yang luar biasa, ya seperti gunung yang luar biasa sudah hilang. Lalu Ali bin Abi Thalib, Ibrahim bin Sa'ad juga berkata dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia berkata, Ali bin Abi Thalib sempat berkata pada saat melihat Abdurrahman wafat, pergilah wahai ibnu Sa'ad ibnu Auf, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kejernihan kehidupan dan engkau telah mendahului kekeruhannya. Maksudnya engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana. Allahu a'lam. Jadi ini yang kita bisa dapatkan atau pelajari, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga saja seluruh apa yang sudah kita lalui dari umur-umur kita ini diampuni oleh Allah kalau ada salah-salah, dan juga diberkahi sisa umur yang ada, sehingga seluruh amal yang akan kita kerjakan diterima, dan juga semua muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan semua ya kita yang hadir di sini diberkahi hidupnya insyaallah, dan juga ya dimudahkan untuk bisa mengamalkan hukum-hukum Allah, dijadikan orang-orang mukmin yang kuat secara fisik, yang kuat secara iman, sempurna secara keyakinan, dan juga diberikan kekayaan karena rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seperti biasa insyaallah kita akan lanjutkan pertanyaan setelah sholat duhur nantinya, karena melihat waktu teman-teman juga mungkin butuh berwudu, akan saya buka sesi tanya jawab setelah itu. Dan kita berdoa sebagai penutup, semoga Allah SWT memberikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah ikhlaskan niat-niat mereka, Allah kokohkan telapak-telapak kaki mereka, dan juga Allah berikan kemenangan Islam di tangan mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya bersama para sahabat-sahabat yang mulia yang telah mendahului kita tanpa hisab dengan izin Allah, yang semua yang hadir di sini, dan juga kedua orang tua kita. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, pertanyaan jangan ditambah lagi, cukup. Ini bisa sampai subuh kita nggak pulang. Mohon penjelasannya mengenai Sa'ad bin Rabi yang menawarkan istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Apakah istrinya tidak tersinggung? Karena istri itu manusia Ustaz, bukan barang. Terima kasih. Beginilah kalau kita masih berbicara perasaan bukan karena Allah. Tadi kan sudah saya bahas masalah itu. Jadi Sa'ad bin Rabi bukan seperti yang Anda bayangkan, langsung aja menceraikan istrinya. Dia akan tawarkan kepada Abdurrahman, dan dia akan tawarkan kepada istrinya, sesuatu yang rasional. Dan di sini penawaran pertama kepada Abdurrahman, karena dia melihat Abdurrahman adalah orang yang beriman kepada Allah, seorang yang hijrah, tidak punya pasangan hidup, dia punya 2 orang istri. Dia akan tawarkan, karena ini adalah sebuah penawaran yang positif, bukan berarti dia mau anggap seperti barang dagangan. Dan pada saat istrinya nggak setuju misal, tentu saja istrinya punya hak untuk tidak menikah dengan temannya dia, gitu kan. Tapi ini sebuah bukti yang kita ambil adalah pelajarannya bagaimana ketulusan Sa'ad bin Rabi, dan bagaimana ya kemuliaan jiwanya Abdurrahman bin Auf. Itu yang dimaksud. Kita ambil pelajaran dari kisahnya, karena memang ternukilnya kisah-kisah para sahabat kepada kita itu untuk diambil pelajarannya, dan pelajarannya jelas di sini, gitu kan? Bahwasanya bagaimana mereka saling menawarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Abdurrahman menolak masalah itu.
Bagaimana agar kita bisa yakin akan rezeki seperti Abdurrahman bin Auf? Ilmu. Kata kuncinya ilmu. Seringnya hadir di majelis ilmu akan memunculkan keimanan. Tangga agama kita ilmu dulu. Hadir majelis ilmu non-stop. Setiap ada kesempatan, kalaupun tidak hadir maka dengarkan melalui audio, apalah ya media yang bisa kita lakukan. Sekarang bisa di-download gratis, bisa didengar dari HP kita, luar biasa, banyak sekali caranya. Ilmu, seringnya mendengarkan ilmu yang benar sesuai dengan wahyu akan mendatangkan iman. Iman akan mendongkrak kita beramal saleh. Jadi karena adanya ilmu akan muncul keimanan dan keyakinan. Kalau sudah muncul ini maka akan secara otomatis terdongkrak kita beramal saleh. Tentang sifat afaf dari Abdurrahman bin Auf, menolak pemberian saudara Ansar, apakah tidak menyakiti perasaan si pemberi? Bagaimana dengan hadis menyenangkan saudara untuk menerima pemberiannya? Tentu saja tidak menyakiti, karena memang Abdurrahman bin Auf tahu bobot penawaran Sa'ad bin Rabi'. Ini bukan main-main penawarannya, setengah harta dan satu orang istri. Ya. Tentu saja ini karena kemuliaan jiwa Sa'ad radhiyallahu anhu, karena ketulusannya dalam bersaudara karena Allah. Maka dia menanggapi itu positif, gitu kan? Dia menolaknya karena dia tahu lebih besar masalahnya untuk menolak pada saat itu. Pasti ya akan mengurangi harta Sa'ad, pasti akan mengurangi juga istrinya yang sudah ada 2 orang pada saat itu. Maka Abdurrahman pun menolak karena tahu kadar bobotnya, gitu kan? Beda, jangan antum samakan dengan ditawarkan segelas air atau ditawarkan sepotong kue, itu beda, gitu. Tentu berbeda. Jadi di sini tidak sama sekali tidak menyakiti hati atau perasaan si pemberi di sini Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Mana yang didahulukan, sedekah atau bayar hutang? Namun hutangnya masih bisa dibayar nanti. Tentu membayar hutang wajib ya. Membayar hutang wajib. Jadi begini, jangan difahamin sedekah itu berkisar di masalah duit saja. Sedekah kan luas ya. Memberikan pakaian, makanan, uang, ya. Apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaan ya. Ini udah banyak nih. Didengarin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang Anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itu pun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasannya. Ini banyak masalah rumah tangga, banyak masalah bagaimana mendidik istri jadi solehah, bagaimana saya keluar ke pengajian tanpa izin dengan suami. Ini bahasan masalah rumah tangga. Saya sarankan kembali ke tema saya manajemen rumah tangga Islami. Sudah ada di upload Tablik Akbar di Malang, itu sudah ada insya Allah di Wesal TV. Di YouTube ada dan juga ada di ceramah kita di web. Itu bisa dilihat. Insya Allah akan dapat jawabannya nanti. Jadi utang itu wajib. Bahkan kalau kita punya kemampuan tidak boleh ditunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran utang bagi orang yang kaya, sudah mampu maksudnya, maka itu kezaliman, nggak boleh. Sedekah sifatnya umum. Maka kalau bertemu tepat waktu bayar utang dengan sedekah, tentu bayar utang didahulukan karena itu wajib. Sedekah hukumnya sunnah, gitu kan? Sedekah misalnya, dan sedekah ini jangan selalu dipertemukan. Jadi jangan dipertemukan antara ibadah sama ibadah. Misal ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya dahulukan bayar utang Ramadan atau saya puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah? Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya. Bayar utang ya bayar utang Ramadan. Kalau puasa Zulhijjah yang akan masuk nanti insya Allah 14 September ini sampai 23 September nantinya, itu memang kita disunnahkan puasa. Ya sudah puasa itu pada saat tiba waktunya kita puasa, jangan dihubungkan dengan utang. Sama dengan orang bilang saya akikah atau kurban dulu. Jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya, itu lebih baik. Ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ke-7 anak kita lahir, akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban, maka kita dahulukan akikah. Wajib didahulukan dari sunnah, gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik. Dan sedekah ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya. Dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil mungkin kita punya kita punya sebungkus roti. Pada saat mau makan di kantor ada teman di sebelah, bagiin setengah nih. Buat kamu setengah, mau nggak? Kalau dia nggak mau ya sudah. Itu masuk sedekah, gitu kan? Termasuk sedekah itu. Kita kebetulan lagi beli, ada orang Muslim di depan masjid jual kopiah. Harganya 12.000, 10.000, 15.000 kita beli. Ada teman bersama kita, beli 2 kita berikan 1 ke dia. Sedekah termasuk. Jadi jangan selalu terkurung di masalah duit saja, bisa benda.
Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan, sedekah atau bayar utang. Utang kan jelas kita membayar dalam bentuk duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan, itu lebih positif. Apakah melanjutkan S2 di luar negeri, negeri kafir, Eropa atau Amerika termasuk dalam larangan untuk hijrah? Saya bilang kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Ya. Karena di sini yang dilarang adalah tinggal tanpa ada udzur syar'i, tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kalau misalnya antum masih bisa sekolah S2, S3, kuliah di negara-negara Islam, ya lakukan negara Islam, tentu lebih baik, gitu kan? Tentu lebih baik. Sekarang banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar ke Turki. Turki negara Islam, gitu kan? Banyak sekali di tahun-tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, banyak kampus-kampus di Turki, fakultas-fakultas umumnya pun itu dipenuhi dengan orang-orang Eropa. Anehnya kita malah berangkat ke Eropa, kenapa kita nggak ke negara Islam? Gitu kan? Banyak sekali. Maka kalau kita masih bisa ke negara Islam yang mudah kita ibadah, itu jauh lebih sesuai dengan akidah kita. Kalau darurat, tidak ada lagi ilmu itu atau ilmu baru ditemukan dan terkenal satu negara kafir perlu kita belajar, ya itu lain. Pergi belajar lalu balik, gitu kan? Jangan sampai meninggal di negara kafir, di sana dihabisin waktu negara kafir yang tidak ada, yang justru malah membahayakan buat dia secara akidah, lebih baik jangan. Tapi kalau dia lahir di sana, duta, nuntut ilmu, gitu kan? Itu lain, itu mungkin hal-hal yang masih dianggap darurat, ya, yang masih darurat. Jika ada orang gemar berhutang, apakah kita harus tetap membantu atau diberi pelajaran supaya ada efek jerah? Pertanyaan yang hampir sama Ustadz, bagaimana mengatur porsi untuk sedekah dengan utang? Ya, ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau ada orang yang sering utang, kerjaannya dia jangan dibantu untuk utangkan lagi ya, untuk utangkan lagi itu sebaiknya jangan memang. Itu lain, itu pelanggaran. Karena berhutang itu dalam Islam bisa masuk dalam hukum makruh atau haram. Itu utang. Nggak ada utang itu hukumnya sunnah, nggak ada. Hutang itu hukumnya makruh atau haram. Dia jadi makruh kalau kita memang harus berutang, kita nggak punya lagi cara lain, gitu kan? Hukumnya tetap makruh, itu bukan sunnah. Karena tetap didahulukan untuk orang itu tidak berhutang, karena utang ini berbeda. Hukumnya sendiri, ada beda hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang ini punya hukum sendiri, gitu kan? Jadi tentu saja kita harus ya berpikir masalah utang ini dijauhi hukumnya, lebih aman untuk dijauhi. Dia akan menjadi haram kalau orang itu utang dengan niat tidak mau mengembalikan, jadi haram. Uang itu dasarnya jadi haram. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang berhutang darurat pun, gitu kan, dan dia niat mau mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia kembalikan. Nanti Allah akan bantu tuh. Tapi kalau ada orang utang asalnya nggak mau kembalikan, sudah niat memang tidak mau, ini orang mampu nggak apa-apalah, cuman 1.000 rupiah, cuman 100.000, orangnya kaya nggak usah. Maka ini sudah haram hukumnya. Dia haram dalam berutang, hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita pahamin masalah ini. Jadi hutang itu dijauhi semaksimal mungkin, kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian karena memaksakan diri di atas kapasitasnya. Misal, ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading bilang, Ustaz, saya kalau tidak KPR rumah, saya nggak bakal punya rumah. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang, itu kan statementnya ibu, perkataannya ibu itu. Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah kecuali harus KPR, utang. Saya bilang, itu kan perkataan Anda, dari mana Anda punya jaminan tentang masalah itu? Kenapa nggak kontrak dulu, nggak paksain diri, sambil ikhtiar, sambil berdoa dan nanti beli cash, itu bisa kok kalau mau, gitu kan? Buktinya banyak orang yang utang apalagi terlilit dengan masalah ribawi, dipastikan subhanallah ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah. Ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank, akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris, malah ahli waris yang membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan. Kita punya kapasitas teman-teman sekalian, semua punya kapasitas. Mata punya jangkauan, suara punya jangkauan, ya, tangan punya jangkauan, kaki punya jangkauan. Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita, kita harus memaksakan diri, kan gitu. Misal langkah kaki kita 1 meter misalnya. Ada orang mau melangkah 2 meter, susah.
Susah, dia akan maksain diri, bisa keseleo, bisa robek celananya, bisa macam-macam. Maka jangan lampaui kapasitas, gitu kan? Dan sedekah dalam masalah ini, ya, pernah ada sahabat bersedekah dalam hadis Bukhari dengan 1 dirham, 1 dirham. Yang satu bersedekah dengan 1000 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham, kata Nabi SAW. Sahabat semua heran, ya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang 1000. Kata Nabi SAW, karena yang sedekah dengan 1 dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai dia mensedekahkan semua hartanya pada 1 dirham. Antum kalau nggak punya kecuali 1000 rupiah dan antum sedekahkan semua, sama nilainya di mata Allah mensedekahkan seluruh harta. Sementara orang yang sedekahkan 1000 dirham, dia punya ratusan ribu dirham yang lain, gitu kan? Jadi kecil. Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil. Maka sedekah di sini dikeluarkan semampu kita, ya gitu. Kita keluarin sedekah. Saya tidak bilang misalnya kita mau naik bus, uang kita tinggal 3.000 rupiah untuk bayar bus, lalu kemudian sedekahkan aja 3.000 rupiah itu. Nah, bukan begitu pemahamannya. Kita kalau enggak berarti saya enggak bisa kuliah. Ya jangan. Keluarkan 3.000 itu, ya kita gunakan kalau pas-pasan. Karena sedekah itu yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu. Kita tadi 3.000 rupiah pas mau naik bus. Kalau kita kasih orang lain kita nggak bisa naik bus. Itu salah kalau kita kasih orang lain. Karena sedekah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian kepada kerabatmu, lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, umumnya kaum muslimin. Ya, pernah ada sahabat pegang 1 kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin muslim umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. 1 kantong dirham ini yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya, gitu kan? Bisa di sini. Dan tetap mendahulukan diri sendiri. Harus difahamin. Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sedekah, utang yang didahulukan. Kalau saya harus bersedekah bagaimana, ya semampunya, gitu kan? Dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan mendapatkan maksimal pahala. Ustaz, bolehkah dikala kita bersedekah kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti? Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi atau cukup lillahi ta'ala? Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan boleh kita harap, ya kan? Boleh kita harap. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam tanaman. Yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting, dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersedekah. Memang begitu. Ya bena Adam, hadis Bukhari tadi, hadis qudsi, kata Allah, ya bena Adam, anfik alaik. Anak Adam, infak dulu di jalanku, aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri kita akan dikasih. Kalau kita sholat, puasa, semua ibadah kita kerjakan karena berharap masuk surga, itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya gitu. Karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan takut pada neraka berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah, dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh setelah taubat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga. Memang ibadah untuk masuk surga itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan kita patuh pada Allah.
Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, gitu kan? Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dijanjikan palsu ya. Ini janji yang pasti. Kemudian dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang khawatir dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ulama tafsir, dengan meninggalkan dosa-dosa, gitu kan? Takutlah kalian dengan api neraka itu, kata Allah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Jadi memang kita takut masuk neraka, itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh, gitu kan? Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan, bisa berharap balasan. Apakah mengundang orang yatim makan di rumah sedekah sebagai sedekah kelihatan riya, atau membagikan makanan berbuka puasa akan tampak riya? Tentu saja begini ya, semua ibadah yang kita kerjakan yang akan kelihatan oleh orang lain, sholat berjamaah di masjid, sedekah di tempat umum, berpuasa Ramadan, orang semua tahu kalau lagi puasa. Ada orang baca Quran di masjid, orang lihat. Kemudian haji dan umrah misalnya, karena orang semua lihat. Semua ibadah, kata ulama, yang akan dilakukan di hadapan orang-orang pasti akan dilibatkan syaitan dalam ibadah. Syaitan akan melibatkan dalam ibadah itu, ibadah tersebut riya, pasti. Tinggal orang itu mengiyakan atau tidak. Ini kita lagi sholat, syaitan bisikin tuh, sebelah kamu ada orang itu, nanti dia kira doa kamu panjang, nanti kamu dipuji, nanti kamu, terus dia tawarkan. Selama kita tidak mengiyakan, tidak riya, sah sholatnya. Tapi kalau kita iyakan, baru dia riya. Berarti kita mengundang orang makan, kasih orang miskin sedekah makan, orang semua lihat, itu enggak riya. Abdurrahman bin Auf mengiklankan 700 tadi kafilahnya, untanya, diiklankan, ini semua Abdurrahman wakafkan buat kalian. Pernah juga saya ceritakan Utsman bin Affan mendatangkan kafilah yang sangat banyak dari Syam untuk dibagi-bagikan. Maka Utsman mengatakan, saksikan wahai muslimin, ini sedekah buat kalian. Tapi belum bisa mengontrol hatinya dari riya. Selama kita bisa kontrol, maka tidak ada masalah, tidak akan masuk dalam bab riya. Karena kadang-kadang ada amal yang memang harus dikerjakan di depan umum, nggak bisa enggak. Bagaimana hukumnya kita bersedekah di rumah yatim yang pemiliknya ahli bid'ah? Tentu saja kita lihat bid'ahnya apa nih. Kalau bid'ah itu sifatnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai membuat orang kafir, syirik, minta-minta ke kuburan, nah itu jelas janganlah, gitu kan. Apalagi kalau dana itu disedekahkan lalu kemudian dipakai untuk perbuatan-perbuatan ritual ini. Tapi kalau misalnya bid'ahnya itu adalah bid'ah yang sifatnya perilaku-perilaku yang memang belum sampai pada mukaffirah, tidak sampai mengkafirkan orang, gitu kan, kekeliruan karena tidak tahu dalilnya, maka kita sekalian nasihatin. Saya sarankan teman-teman tetap masuk ke semua lembaga dan berikan syarat, gitu kan, ini saya berikan ya, dan saya minta nanti begini, atau dikasih hadiah buku, diikutkan dengan buku. Kalau kita masih belum tahu keadaannya bagaimana, sedekah saja secara umum, tidak ada masalah. Karena memang hukum dalam Islam adalah hukum zahir, yang kelihatan depan mata. Kalau kita lagi jalan dengan seseorang, pas azan duhur dia nggak sholat, nah itu wajib kita ingkar mungkar. Tapi kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid, pegang tangannya orang, kamu udah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam. Artinya kalau kita berikan sedekah kepada orang, ya kita sedekah secara umum, berhusnudzan, gitu kan. Bahkan sedekah bukan cuma untuk orang muslim, orang kafir aja boleh terima sedekah kita. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah memberikan puluhan ekor kambing kepada satu orang musyrik yang datang ke Madinah dari belakang gunung Uhud. Dia tinggal di belakang gunung Uhud, awal hijrah. Maka orang ini mengatakan, hai Muhammad, saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk selalu bersedekah. Maka tidak ada orang yang susah dari umatmu ya. Saya orang miskin, saya minta satu ekor kambing kamu. Nabi SAW langsung bilang, kamu lihat unta-unta ini? Nabi kebetulan punya puluhan ekor unta. Kata orang itu, iya. Kata Nabi, ambil semuanya buat kamu, semuanya, bawa saja. Orang ini bilang, hai Muhammad, jangan kau olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Maka orang itu ambil semuanya, puluhan ekor, dibawa pulang ke kaumnya.
Subhanallah, begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah. Gak ada berhentinya orang sedekah itu. Maka di sini akhirnya masuk Islam satu suku karena perilaku Nabi SAW. Tapi saksi bahasan boleh bersedekah dengan orang kafir. Yang penting bukan mendukung tempat ibadahnya. Apalagi kalau Muslim yang masih majhul hal, nggak jelas, itu kan keadaannya. Atau mungkin dia masih melakukan pelanggaran tapi dia tidak tahu hukumnya. Bukan sampai orang yang memang fanatisme yang tahu tapi tetap melanggar, itu lain. Itu jangan, itu kan. Kita tahu akan berbahaya harta tersebut. Mana yang lebih utama, lebih sesuai tuntunan Nabi? Jika punya uang lebih, apakah berkurban dengan kambing, domba atau sapi? Tentu saja dengan kambing dan domba ya. Karena Nabi SAW berkurban dengan domba dan domba ini sejenis dengan kambing. Jadi walaupun Anda mampu sapi, mampu unta, tetap kalau bicara afdaliyah kambing dan domba, gitu kan? Dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan uang pada saat tiba Idul Adha nanti dan hari tasyrik 3 hari setelahnya, kalau kita pemerintah misalnya tanggal 24 September nanti berarti 24, 25, 26, 27, gitu kan? Maka 4 hari ini dianjurkan untuk berkurban. Ada yang punya kemampuan beli 1 ekor kambing, maka dia beli. Walaupun memang uang itu tadinya dia mau pakai untuk modal misalnya, maka lebih baik dia dahulukan untuk ini, gitu kan? Karena ini ibadah dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini besar pahalanya. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan perbuatan-perbuatan wajib, misal membayar utang, maka dia dahulukan utangnya. Atau dia tidak punya kemampuan, gitu kan, itu tidak usah dipaksakan. Jadi lebih afdal kambing, dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan berkurban lebih dari 1 ekor. Karena Nabi SAW berkurban dengan domba dalam hadis Bukhari 65 ekor. Dan juga dianjurkan setiap muslim untuk menyembeli kalau dia mampu dengan tangannya sendiri. Ini termasuk perintah ya. Haruskah berkurban itu di lingkungan rumah tempat tinggal? Karena lingkungan saya isinya orang berada. Bolehkah di daerah lain tapi saya tidak menyaksikan? Boleh saja, nggak ada masalah. Lihat tempat yang lebih dibutuhkan. Satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan agar tidak berkurban di tempat lain itu hanya di Mekah. Kalau orang lagi haji, maka dianjurkan lebih afdal berkurban di haji. Karena itu wilayah haram, lagi musim haji, itu lebih mulia dibandingkan tempat lain, gitu kan? Jadi kita bisa berkurban di sana. Tapi kalau selain itu silahkan. Di Jakarta sudah cukup, di sekitar komplek kita cukup, sumbang di daerah lain itu boleh, nggak ada masalah. Haruskah saya memakan bagian dari kambing kurban tersebut? Apakah boleh dikurbankan saja semua? Tidak harus, tapi sunnahnya. Nabi SAW menyunnahkan orang yang menyembeli untuk mengambil sebagian dagingnya, baik kurban, baik akikah, baik untuk mengundang orang, sedekahin ke orang. Karena Nabi SAW seringkali kalau ada sembelihan beliau mengatakan, idribu li sahma, berikan saya sebagiannya. Lalu Nabi SAW menikmati dari daging sembelihan tersebut. Di mana saja bisa belajar sejarah Islam untuk S2? Apakah di Madinah, negara Arab, atau bisa di kampus di Indonesia? Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di daerah Timur Tengah mungkin yang terbuka untuk S2 itu hanya daerah Afrika, mungkin Mesir, gitu kan? Ini yang masih terbuka. Saya tidak tahu sekarang kalau Turki membuka diri, karena baru-baru ini saya dapat berita ada penawaran beasiswa. Tapi kalau untuk di Timur Tengah, kalau kayak di Madinah itu nggak bisa. Karena di Madinah itu setahu saya syaratnya untuk S2 memang dasarnya dia S1 di situ. Ya. Udah S1 di Madinah, kemudian dia lulus baru bisa. Kalau enggak maka nggak bisa. Selain sedekah atau infak, amalan apa yang bisa membuka pintu rezeki? Saya sarankan ikut tema saya ya. Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Ada 10 kiat menambah rezeki yang saya sebutkan. Bersyukur, berinfak, gitu kan? Menikmatin yang halal, menjauhi yang haram, memperbanyak istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, kemudian bertawakal, kemudian silaturahim, kemudian hijrah tadi yang kita jelaskan, kemudian haji dan umrah, dan yang ke-10 itu doa. Ini 10 kiat panjang lebar saya jelaskan dalam tema Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Bisa dilihat, ada di YouTube insyaallah. Apa benar Abdurrahman bin Auf paling terakhir masuk surga dibandingkan para sahabat Nabi yang lain karena lamanya hisabnya? Saya nggak pernah temukan riwayat itu. Tidak pernah saya temukan. Yang ada kita temukan adalah malah hadis Sahih Bukhari tadi, kalau Abdurrahman dijamin masuk surga. Di sini maksudnya dijamin masuk surga, dia akan masuk surga tanpa hisab.
Malah pemahamannya 10 orang sahabat itu masuk surga tanpa hisab. Jadi bukan berarti masuk surga saja, karena kalau hanya masuk surga dengan dihisab, banyak orang tidak perlu disebutkan namanya oleh Nabi SAW kan. Karena misalnya seseorang di antara kita juga nanti kalau dihisab hari kiamat, insya Allah amalnya lebih baik, dia juga akan masuk surga. Kalau memang tetap melalui hisab, maka tidak butuh disebutkan. Penyebutan 10 orang ini berarti tanpa hisab mereka masuk, itu nilai plusnya di situ. Karena kalau melalui hisab berarti umumnya seperti muslimin, gitu kan? Jadi tidak ada, setahu saya Allah alam ini tidak mungkin ada gitu ya. Surah Al-Baqarah